Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bertemu dengan Bapak Ibu kembali dalam ibadah kita. Masing-masing kita di rumah kita untuk memuji, menyembah dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar dan kuasa-Mu yang ajaib itu menemani kami hari demi hari. Engkau memanggil kami secara khusus, karena Engkau sangat mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan menangkap kebenaran itu, menguatkan kami dan memberikan kepada kami kesungguhan di dalam Engkau, agar kami tetap melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menikmati firman Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini tema kita adalah menggenapi panggilan Tuhan. Menggenapi panggilan Tuhan. Ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat yang ke-46 sampai 48. Firman Tuhan berkata demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya dua panggilan di dalam hidup kita. Yang pertama yang kita sebut dengan panggilan umum. Apa itu panggilan umum, Bapak Ibu Saudara? Panggilan umum adalah pada waktu kita melakukan norma-norma agama secara baik di dalam kehidupan kita. Kita melakukan norma-norma itu, kita mengamalkannya dan kita melakukannya di masyarakat secara benar. Dan orang-orang Farisi bahkan ahli-ahli Taurat melakukannya. Dan ini tidak salah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita pun harus melakukan seperti itu. Ayat 20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup beragamamu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan pun menyarankan kita untuk melakukan hidup dalam panggilan umum ini. Di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-47 banyak yang diuraikan oleh Kristus di sana. Jangan membunuh, jangan memberi persembahan dengan hati yang tidak tulus, harus mengampuni, tidak boleh berzina, tidak boleh bercerai, jangan bersumpah palsu, hiduplah dalam kejujuran, tidak membalas kejahatan orang, harus bermurah hati, kita bisa mengasihi orang dan seterusnya. Ini adalah norma-norma yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang saat itu ada bersama-sama dengan Dia. Dia mengatakan bahwa aku datang bukan menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Namun apakah panggilan umum yang kita lakukan terus-menerus itu, yang kita amalkan, yang kita perbuat dalam kehidupan kita adalah panggilan yang hanya sebatas itu saja? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Panggilan umum ini diibaratkan di dalam Lukas 15 yang sangat familiar dengan kita adalah ayat yang ke-28 sampai 31 tentang anak yang hilang. Anak yang tua di dalam Lukas 15 ini digambarkan bahwa anak ini anak yang sangat baik. Dia berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Dia bukanlah pribadi yang suka menentang orang tuanya. Dia tinggal bersama bapaknya dengan baik. Dia juga tidak suka hidup berpoya-poya. Itu anak yang tua.
Tetapi dia sendiri sebetulnya tidak memahami bahwa dia ada di dalam kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang dipanggil secara khusus. Mengapa saudara? Pada saat dia tahu adiknya pulang, dia berkata kepada bapaknya bahwa dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan bapaknya. Mari kita lihat ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Pada saat anak sulung ini menyampaikan perasaannya kepada bapaknya, dia tidak memahami bahwa selama ini dia hanya dalam panggilan umum. Yaitu dia sedang melakukan norma-norma keagamaan dengan baik. Tapi dia sendiri tidak tahu bahwa dia adalah bagian dari bapaknya itu. Alangkah disayangkannya Bapak Ibu, kalau ada orang yang hanya sampai kepada panggilan umum. Dia baik, berbuat segala sesuatu dengan tulus hati, dan dia melakukannya dengan hati yang benar-benar hancur. Tetapi dia sendiri tidak tahu bahwa ada panggilan kedua yang harus dipenuhi, yang kita sebut dengan panggilan khusus. Apa itu panggilan khusus Bapak Ibu Saudara? Mari kita kembali kepada Matius 5 tadi. Matius 5 ayat 48 dikatakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, itulah panggilan khusus. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow, ini berbicara mengenai panggilan khusus saudaraku. Panggilan khusus berbicara lebih tinggi daripada norma. Panggilan khusus berbicara lebih tinggi daripada hanya sekedar melakukan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Tapi panggilan khusus berbicara masalah relasi antara anak dengan Bapa di sorga. Panggilan khusus berbicara hubungan antara anak dengan bapaknya yang di sorga. Panggilan khusus berbicara antara yang diciptakan dengan penciptanya. Luar biasa saudaraku. Yang kedua, panggilan khusus berbicara masalah pribadi Kristus yang kita alami secara konkret dalam setiap kehidupan kita. Panggilan khusus berbicara mengenai pengalaman yang konkret antara saya dan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Itu panggilan khusus. Yang ketiga saudaraku, panggilan khusus berbicara masalah iman. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Panggilan khusus berbicara masalah aku setiap hari berbicara kepada Bapakku di sorga dan memberi aku kekuatan keyakinan sehingga aku tahu bahwa kasih-Nya kepadaku tidak pernah berhenti. Iman. Walaupun saya tidak tahu apa yang terjadi hari besok, walaupun saya tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang, tetapi aku tahu bahwa Bapa Sorgawi memberi kasih kepadaku tanpa berhenti. Saudaraku, ini luar biasa bukan? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan kita berhenti hanya pada panggilan umum. Sangat disayangkan. Tapi kita masuk ke dalam panggilan yang lebih khusus, yaitu panggilan yang sangat pribadi.
panggilan khusus. Saudara, kalau kita kembali kepada Lukas 15 yang kita bahas tadi, anak yang sulung tadi menggambarkan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada zaman itu, di mana dia melakukan semua kegiatan-kegiatan agamawi dengan baik dan sempurna, sekuat dan sebisa mereka. Tapi mereka baru mengalami yang namanya panggilan umum. Tapi anak bungsu, saudaraku, di dalam Lukas 15 ini, akan kita lihat bahwa dia melakukan dan menggenapi panggilan khusus di dalam hidupnya. Ini luar biasa. Dia mengatakan bahwa dari pengalaman hidup, dia menceritakan dari pengalaman hidup hari ke hari yang dia lakukan, dia kemudian menemukan panggilan khusus itu. Anak yang bungsu ini adalah anak yang tidak baik, saudara. Dia bukanlah anak yang memiliki pemikiran dan harapan yang baik. Hidupnya tidak beretika. Bahkan dia memberontak kepada bapaknya. Dia menjual hartanya dan berfoya-foya. Namun anak bungsu ini, dalam perjalanan hidup yang dia rasakan dan yang dia lakukan adalah, dia kemudian menemukan ada sesuatu yang tidak ditemukan oleh kakaknya anak yang sulung, yaitu panggilan khusus. Mari kita lihat ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, karena ia masih jauh. Saya ulangi, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkulnya dan mencium dia. Saudaraku, ini sesuatu yang ajaib. Anak bungsu ini menggambarkan saya dan saudara, bukan? Di mana masa lalu kita yang begitu suram dan mungkin masa lalu yang sama sekali tidak baik. Tapi kemudian kita dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan khusus. Dan kita berkata kepada Bapa di sorga, Bapa, aku tidak layak. Bapa, aku adalah orang yang harusnya dapat murka, harusnya dihukum. Tapi tahu apa kata firman Tuhan? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hati Tuhan kepada saya dan saudara oleh belas kasihan. Itulah panggilan khusus. Relasi kita dengan Bapa di sorga kemudian terbuka. Hubungan antara anak dengan Bapa kemudian kembali menjadi baik. Saudaraku yang terkasih, saya mengharap setiap kita tidak hanya berhenti di dalam panggilan umum. Tapi mari kita terus berlari dalam panggilan khusus. Yang saya sebut tadi, penuhilah panggilanmu. Kita menyadari bahwa betapa Allah inginkan supaya kita bersama dengan Dia dan mengerti hatinya. Kita menggenapi kebenaran firman-Nya. Di dalam Matius yang kita baca tadi dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna karena aku sempurna. Dan kita tidak mungkin sempurna kalau kita di luar daripada hati Bapa. Hati Bapa lah yang membuat kita sempurna dan kehidupan kita akan diberi anugerah oleh Dia. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, panggilan khusus ini adalah panggilan terbesar dan anugerah terbesar yang kita rasakan dan kita miliki. Panggilan khusus ini adalah kasih karunia yang paling besar yang dimiliki oleh manusia. Jangan sia-siakan panggilan khusus itu, saudaraku.
Dalam panggilan khusus inilah Kristus Yesus menjamin kita. Kristus Yesus melindungi kita. Kristus Yesus menguatkan hati kita, memberi kita damai sejahtera, memberi kita ketenangan, dan memberi kita kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Itu adalah satu bentuk pengorbanan Kristus supaya saya dan saudara bisa mengalami panggilan khusus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami bukan hanya sebagai pemenuhan norma-norma agama yang bisa kami lakukan dan bisa kami amalkan dalam kehidupan kami. Tapi kami dipanggil oleh Tuhan lebih tinggi daripada itu, yaitu panggilan khusus. Di mana setiap kami masuk ke dalam kekudusan Tuhan dan kesempurnaan Tuhan. Dan di sana kami menemukan hati Bapa yang memberikan kepada kami kekuatan, damai sejahtera yang terus menerus tanpa henti. Kami tahu Kristus berkorban untuk itu. Oleh karenanya Tuhan, kami mau menghargai pengorbanan Kristus. Kami percaya bahwa Kristus hidup dan Dia memberi kemenangan kepada kami. Pengorbanannya tidak sia-sia untuk kami, karena kami hidup dalam panggilan khusus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami ingin mengingat-ingat pengorbanan Kristus bagi kami, supaya kami bisa hidup dalam panggilan khusus Tuhan. Oleh karena itu Bapa, jamah kami, jamah hati kami. Kami tidak mau main-main dengan panggilan itu. Kami ingin menikmati hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, kami mau masuk lebih dalam kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, dan dia mengucap syukur dan berkata, "Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang." Saudaraku, perjamuan kudus selalu mengingatkan saya dan saudara bahwa keselamatan yang kita miliki ini ada orang yang berkorban. Dan pengorbanan itu sempurna, supaya kita tidak hanya hidup di dalam panggilan-panggilan umum, tapi kita hidup dalam panggilan khusus. Mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Pada waktu Yesus sudah berkumpul dengan murid-muridnya, maka dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat roti kita kepada Bapa kita yang hidup,
Juru selamat kita Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, tubuhnya terpecah-pecah bagi saya dan saudara, supaya kita tidak hanya mengikuti norma-norma keagamaan, tetapi kita masuk ke dalam panggilan khusus di mana Kristus berotoritas dan bekerja di sana. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami sungguh-sungguh menyadari dan memahami bahwa kematian-Mu di kayu salib bukanlah kematian yang biasa-biasa, tapi sebuah kematian yang membawa kami kepada kemenangan, sebuah kematian yang membawa kami kepada mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari kita memakannya bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Anggur yang kita pegang di tangan kita ini adalah perlambang darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang mahal, darah yang sungguh diberikan kepada saya dan saudara, supaya kita bisa menikmati panggilan khusus itu dalam anugerah dan kasih sayang-Nya. Mari kita bersyukur. Tuhan, saya bersyukur kepadamu. Bapa, saya bersyukur kepadamu, karena darah yang tertumpah bagi kami itu adalah darah yang suci, darah yang kudus, darah yang sempurna, yang memungkinkan kami hidup dalam kesempurnaan di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kami untuk hidup dalam panggilan khusus, ketika kami selalu mengingat kematian Tuhan, bilur-bilur darah Tuhan, dan kuasa Tuhan yang tercurah bagi kami. Berkatilah kami terus, semakin hari semakin memahami panggilan itu. Kami bersyukur. Mari kita meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ucapkanlah syukur, saudaraku. Di dalam keluargamu sampaikanlah syukur kepada Tuhan. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus bagi saya dan saudara. Dia tahu bahwa kemampuan, kekuatan, bahkan keahlian seseorang untuk hidup di dalam kehidupan panggilan umum tidak akan membawa dia kepada kesempurnaan. Oleh karenanya dia rela mati bagi saya dan saudara. Oleh karenanya dia mengambil keputusan disalibkan, supaya saya dan saudara tidak hanya berhenti dalam panggilan umum, tapi kita masuk dalam panggilan khusus Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau mati bagi kami Tuhan. Engkau mati bagi kami supaya kami damai, supaya kami tenang, supaya kami kuat, supaya kami diberi kemampuan untuk hidup dalam panggilan khusus. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga atas semua yang Kau lakukan bagi kami. Kami semakin hari semakin salut, semakin hari semakin mengagumi Engkau. Pengorbanan-Mu, bahkan kesabaran-Mu kepada kami tidak terbatas. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat
yang datangnya dari Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menuntun kita dari hari ke hari dalam panggilan khusus. Kita akan diperlengkapi dan kita akan menang menjadi sempurna di dalam Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.